Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang PHRP. Oke, ini Canva bukan, karena belum premium ya teman-teman. Lanjut. Oh iya, sub materi kali ini itu teori PHRP, lalu konfigurasi PHRP. Oke, pertama-tama latar belakang. Jadi PHRP adalah protokol jaringan yang digunakan supaya default gateway tetap tersedia meskipun salah satu router mati. Jadi kalau router utama gagal, router cadangan langsung menggantikannya, sehingga jaringan tetap bisa mengakses internet atau jaringan lain. Jadi tugas PHRP itu kayak misalnya kalian mempunyai dua router, tapi yang bawah itu untuk menjadi cadangan saja. Ketika router atas mati, jadi yang bawah bisa langsung menggantikan yang atas. Rumus masalah belum diganti kayaknya ini judul belakang. Oke teman-teman, gak usah diperhatikan ininya karena saya belum ganti, lupa. Nah, sini ada HSRP, yaitu Host Standby Router Protocol, milik Cisco, menyediakan gateway cadangan berbasis IP virtual. Terus yang ketiga aktif standby, dan yang kedua ARSP versi 6, sama saja, bedanya dia dari bilangan IP support versi 6. Bilangan IP dia support versi 6. Sini ada dua VVRP versi 2, yaitu Virtual Router Reduce Protocol, open standar, sama seperti HSRP, bedanya di terminologi. Itu ada master router aktif, backup router cadangan, IP versi 6. VVRP versi 6 sama saja, hanya mendukung versi 6 multi vendor. Ini GLBV, Gateway Load Balancing Protocol Cisco, kombinasi redundansi dan load balancing, pembagian beban traffic. Semua router dapat aktif secara bersamaan, tetapi traffic dibagi dua. Sini saya beri contoh. Contohnya kalian memiliki di sini PC contohnya. Nah, ini kabel, lalu di sini router, sini router ya. Nah, sebenarnya bebannya di sini 200, dan dia akan, semua router dapat aktif secara bersamaan, tetapi beban traffic dibagi dua. Jadinya berarti bagi 2, 100, ini 100. Seperti itu ya teman-teman. Priority, menentukan router yang aktif. Router priority tertinggi akan terpilih menjadi router aktif. Default priority 100, range priority 0 sampai 255. Prevention, kemampuan router untuk memproses pemilihan router aktif secara default. Setelah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lainnya dengan priority HSPT yang lebih tinggi. Jadi priority itu adalah kalian memiliki dua router tersambung. Nah, jika kalian mengganti dengan range priority, contohnya ini 150 dan ini 100, dia akan menjadi aktif. Kalau menjadi aktif, dia akan tertinggalkan ke tadi, priority tertinggi akan terpilih menjadi router yang aktif. Seperti itu. Terima kasih. Oke.
Ini saya mempunyai gambar, bentar saya skip dulu. Oke, teman-teman. Di sini saya mempunyai PHRP simulasi dengan menggunakan gambar ya. Nah, jadi di sini ada dua, yaitu normal operation dan failover skenario. Nah, di gambar yang atas ini, PC dia mengirim paket ke switch, lalu ke router 1 dan lalu ke internet. Nah, tugas router yang bawah ini dia hanya menjadi standby atau router cadangan. Yang atas ini adalah aktif router atau aktif utama. Router utama. Jadi yang normal ini dia masih normal ya, tanpa adanya error atau down. Lalu yang failover skenario ini PC1 tidak bisa mengirim file melalui router 1 ini atau no respond. Nah, sekarang router 1 ini akan berpindah dan menjadi yang aktif adalah router 2. Itulah tugas PHRP. Jadi konsepnya PC1 switch, lalu router 2, lalu ke internet. Jadi tugas PHRP itu dia membuat dua router ini menjadi satu gateway. Nih, yang ini. Jadi sama gateway-nya, tapi memakai dua router. Fungsinya itu agar teknisi tidak perlu men-setting lagi. Oke, lanjut saja kita ke konfigurasi di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologi yang berputar-putar. Oke, aktifin dulu. Nah, teman-teman, kali ini kita akan meroute dengan default ya, default routing atau 000. Seperti itu. Kita route router
kosong 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 lewat atas ya teman-teman. 218 1 salah. Oke teman-teman, tadi salah, tipe IP root kosong titik kosong titik kosong titik kosong 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 titik kosong titik kosong 22168. Nah sudah ya. Lalu kita pindah ke router ini. Nah kita mengaktifkan enable connect interface di 0/0/0 IP address 92.168.2.2 255.255.5.0 no shutdown interface di 0/0/1 IP address 192.168 salah 72.16.1.2 titik kosong no shutdown ya. Lalu kita X, ini sudah di X sudah. Nah sekarang kita harus routing dari sini ini ke sini melalui jalur ini. X IP root 172.16.10.255.255.255.0 192.168.2.2. Oke, kita salin ya. Salin. Oke. Teman-teman, sudah ya, sudah di root semuanya. Kita cek to show IP root. Oke, sudah statik. Yang ini juga sudah. Yang ini to show IP root. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita setting OSPF-nya. Teman-teman di sini. Standby. Masuk interface dulu ya. Di 0/0/1 standby. Ini. Nah, di sini kalian bisa lihat. Yang pertama kita masukin group membernya dulu. 1. Salah, udah langsung ini saja. Standby 1. Nah, kita masukin ke priority. Nah, bisa dilihat yang seperti dijelaskan priority-nya 0 sampai 255 ya. Jadi kita pilih saja. Bukan, ini dulu IP dulu. 172.68.1.0. Salah satu standby 1 IP 172.68.1.24 apa ya 254 saja. Ini untuk gateway ya. Nah, sudah aktif. Ini untuk gateway. Oke teman-teman, bentar ya, ini tadi ada salah, ini malah masukin gateway ini jangan, kita no ke sini, no standby 1. Sudah ya, jadi kita cuma masukin ini aja, jadi 2, jadi double aktifnya tuh lihat.
jadi double ya. Jadi sekarang kita lanjut standby 1, kita masukkan ke priority. Bisa dilihat ya di sini kita pakai yang 150 karena defaultnya itu 100. Sudah standby, lanjut standby. Kita lihat di sini standby ini sekarang standby 1 frame rate frame. Sudah ya, di sini sudah di setting. Kita show standby brief. Kok belum ada yang aktif? Lanjut settingnya aja dah. Request di 0/0/0/1 standby 1 IP 172.168.1.254 standby 1 state to show standby. Nah, di sini sudah ya. Oh, ini baru aktif, sabar. Ini saja. Oke, baru aktif ya. Nah, di sini gig satunya sudah aktif dengan gateway-nya 254, lalu lokal aktif. Lalu di sini tadi ini belum aktif. Oke, di sini belum aktif, kita ulang. Oke, teman-teman, di sini sudah aktif ya. Gak tahu tadi kayaknya ngebug. Saya sudah hapus yang ini, lalu saya buat baru. Lihat, sama saja sama yang tadi, tapi kayaknya tadi ngebug, jadi nggak muncul. Nah, di sini kita udah aktif ya. Bisa dilihat prioritinya beda sama yang tadi. Sekarang jadi lokal, jadi 150, lalu aktifnya lokal, standby-nya 172.16.1. Di sini tadi nggak muncul. Kita ulang. Salah. To show standby brief. Nah, standby-nya masih lokal ya. Tadi kan outbound, sekarang lokal. Nah, to show standby. Salah. To show standby. Nah, standby ya berarti jadi cadangan. Lalu yang ini to show standby. Nah, di sini dia state is aktif, jadi dia yang pertama atau inti. Yang ini standby ya. Nah, sekarang kita tambahin isi di sini. Kita masukin dulu IP-nya ya. 72.16.1.3 255.0. Kita masukin gateway yang tadi kita masukin di standby ya. 254. Sudah ya. Kita kesiniin. Nah, sini sudah ya. Coba kita ping 192.168.2. Di sini replik ping 192.168.1.
sabar, request timeout. Oke, request timeout. Kenapa ya? Hal sini harusnya bisa 2.1 salah. Nah, sini reply ya. Nah, tapinya dia timeout lagi karena nge-lag, kemarin nge-lag. Nah, sekarang sudah reply ya, artinya berhasil. Lalu kita tracer T, coba ya. Iya targetnya tracer T 92.168.1.1. Nah, bisa dilihat jadinya di sini yang pertama dia bakal lewat sini karena ini adalah jalur aktifnya. Bagaimana jika kita potong? Salah. Kita potong, terus akan gimana kah? Sininya akan perbedaan. Salah pencet. Kita lihat tapping, tracer 92.168.1. Di sini nggak ada ya yang keduanya. Oh, ada nih, dia akan lewat port cadangan. Dan langsung ketiga nih apa nih, request timeout. Kenapa? Kita liatin progresnya, dia bakal lewat yang kesini, tapinya request timeout terus. Di sini juga kayaknya request timeout nih, dia nggak bakal berhenti ya kayaknya. Kita lihat di sininya, standby gig 1 jadi aktif. Harusnya bisa ya, soalnya dia bakal menjadi cadangan. Tapi di sini dia udah berhenti. Kita cepetin. Dia bakal request timeout terus. Kalau nge-request, padahal di sini udah jelas di sininya bakal aktif ya. Kita tambahin lagi. Tambahin. Nah, di sini yang ini bakal udah aktif lagi. Kita cek tracer 92.168.1. Nah, kalau yang ininya disambungin lagi, dia cepat. Saya nggak tahu kenapa. Harusnya ini jadi port cadangan, soalnya dia bakal aktif. Dan setelah saya sambungin lagi ke sininya, dia bakal jadi standby lagi. Oke teman-teman, mungkin begitu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan, atau tadi saya salah terus. Mohon maaf. Terima kasih, see you next video selanjutnya. Audio Jungle.